Bahkan ada satu momen, ini Kang Akri cukup mengiyakan atau tidak gitu kan, karena Kang Akri juga pasti tahu. Ada satu momen di saat pendakian sepi segala macam, tapi masih ada beberapa orang yang naik, mereka tidak punya penghasilan tetap kan. Dan akhirnya mereka sempat melakukan pemilahan kan dari sampah para pendaki yang dibuang. Betul. Artinya ini beras masih bisa layak dimakan. Oh ini ada mie instan. Oh ini ada, dan itu dipisah dan akhirnya itu buat makan sehari-hari para relawan yang bertugas. Itu sangat betul kan? Dan artinya gila ya. Teman-teman tuh sedih karena ya di sisi lain lu pahlawan men gitu. Tapi juga harus jadi korban gitu makanya. Tergeletak, ininya darah semua. Belah Kepalanya. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Sekarang kita masih di studio alam atau di greenhouse dari Maleber. Lagi-lagi ketemu Abah Akri. Kang Akri panca kaki gitu kan. Kang Indra masih absen, katanya lagi enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin, amin, Kang amin. Indra cepat sembuh. Kang, Oi. makasih mau cerita. Sebenarnya ini iseng nih ya. Iseng ya. Kang Akri bang, ini ada cerita tentang evakuasi kan? Evakuasi. Masalah evakuasi yang mungkin juga gue belum pernah dengar nih kayak ceritanya apa. Ya, ini gunung Lereng Pangrango. Lereng Pangrango lah. Oke. Jadi Kang Akri mau bawain cerita tentang evakuasi di lereng Gunung Pangrango. Tapi sebelum Kang Akri cerita, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel Samawe Adventure dengan cara subscribe, nonton videonya sampai selesai, komentar juga, dan mungkin share-share video dari Samawe yang kalian suka dan kalian berkenan. Juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah memberikan gift terima kasih atau sistem sawer lah bahasanya, sawer. Terima kasih banyak. Ada yang nyawer. Ada beberapa yang sawer tuh ada menunya di bawah tuh ada menu Kang, di antara di like terus share tuh ada menu terima kasih. Klik tombol terima kasih, dia bisa donasi di situ. Okay. Donasinya buat siapa? Ya buat Samawe Adventure itu aja. Yo, terima kasih banyak. Yang belum, mangga sok buruan support dengan cara klik subscribe-nya. Oke, Kang. Oi. Ini cerita tahun berapa sih? 2012. Lagi-lagi cerita lama ya. Cerita lama yang artinya secara media sosial belum ada lah ya, belum diangkat segala macam. Jadi belum banyak orang tahu tentang cerita ini. Mangga Kang Akri. Baik bang, dramatis lah gitu, kayak sedih apa di cerita ini nih banyak gitu. Ada beberapa kejadian yang memang di luar dugaan kita lah gitu. Jadi ceritanya ini tahun 2012. Waktu itu gue masih tergabung di Sarnia Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Oke. Gitu. Kalau misalkan SAR evakuasi sering, tapi untuk yang jalur satu ini saya baru bang, jadi agak sedikit meraba-raba nih. Ini jalurnya kemana gitu. Karena bukan jalur pendakian resmi ya? Bukan. Jadi waktu itu ceritanya ada 4 pendaki ini saya yakin mereka juga dilema untuk melapor kan, karena mereka juga masuk lewat geger bentang kan. Mereka juga ilegal berarti kan, tapi di sisi itu mereka datang ke Poskodal. Waktu itu Poskodal ada di balai yang di sampingnya balai itu. Masih di bawah ya? Masih di bawah. Poskodalnya di situ. Jadi 4 orang ini laporan. Waktu itu saya masih biasa di rumah di sini, nggak tahu laporan ini kronologis yang saya baca di sana itu ya alurnya seperti ini gitu. 4 orang ini datang ke Poskodal
di Poskodal, mereka juga di BAP gitu. Kronologinya seperti apa, mereka menceritakan lah gitu. Mereka belum ditanya mereka naik lewat mana, terus kok bisa turun lewat situ gitu. Itu kan bukan jalur pendakian resmi kan gitu. Nah, mereka melaporkan, datang ke bawah ke Poskodal, melaporkan. Waktu itu Pak Hairudin ada yang jaganya itu, datang ke situ, laporan bahwa di lereng Pangrango udah deket lah mau ke Pangrango itu, kayak nggak kurang tahu gitu. Nah, ada orang yang memang bukan kelaparan, bukan tergeletak lah di bawah, bukan tenda, bukan plastik, tapi terpal, banner, kayak banner gitu loh bang. Nah itu di situ satu orang, tapi di sampingnya itu kata si kronologisnya dulu ya. Itu berita acaranya itu di si pendaki 4 orang ini berantakan, kayak plastik mie segala macam, tasnya berantakan, terus udah bau pup segala macam lah gitu di kronologi. Nah, udahlah gitu, ditulis sama Pak Hairudin, terus kita dikontak, kan ada grupnya gitu. Di grupnya Pak Hairudin menyampaikan berita acara sesuai dengan kronologis yang disampaikan ya gitu kan. Ya, terus dari Komandan SAR waktu itu, Pak Sobirin, dia menyampaikan ke teman-teman tolong merapat gitu, karena ini urgent gitu lah laporannya. Saya waktu itu jam 9 berangkat ke balai. Itu ada yang dari Sukabumi gitu, yang dari mana datang ke balai. Di balai saya lihat kronologisnya lagi gitu, saya baca ini jalurnya kemana gitu ya. Jadi di situ juga ada Om Ben waktu itu, dia yang menggambarkan posisi, terus koordinatnya di mana gitu kan, dialah memang jagonya lah dia bikin gitu. Terus kita masuk ke ruang balai, di situ kan ada maket tuh bang. Gitu. Itu setelah singkatnya setelah teman-teman SAR datang lah, semua sudah kumpul lah waktu itu. Sekitaran jam 11-an lah, yang dari Sukabumi juga mereka kan cepat kalau pergerakan itu, datang kumpul briefing depan maket. Depan maket tuh langsung ya. Terus si orang yang melapornya juga nggak langsung pulang, nggak diperbolehkan langsung pulang gitu. Karena saya yakin petugas ngelihat dia juga masuk ke jalur salah gitu. Jadi terima kasih dengan laporannya, tapi kamu juga harus laporan nih, kenapa kamu gitu? Iya gitu. Jadi gitu, datang, kita maket di situ, lihat, ditunjukin di sini bukan, ini di mana, ini dijelasin sama Om Ben. Ya betul di sini kan gitu. Jadi ada pelataran gitu. Ya ini betul di sini gitu. Maksudnya kenapa harus ada begitu? Karena untuk mempermudah kami lah pencarian, jadi tidak harus motong jalan kemana ya. Yang jelas Om Ben ngasih titik di sini. Kira-kira waktu itu perjalanannya 3 jam lah. Bisa ditempuh 3 jam cepat. Bentar, sebelum teman-teman pada bingung, maket tuh ibaratnya kayak miniatur dari bentuk gunung itu sendiri kan ya. Artinya di situ secara skala 1/sekian ribu gitu kan, bisa menentukan bahwa di sini areanya, jadi teman-teman SAR bisa tahu koordinatnya sekian, jalur terdekatnya lewat mana, jadi bisa memangkas waktu sistem SAR ya. Oke, mangga. Jadi udahlah, dibentuklah organisasi SAR biasa lah gitu. Ada OSC, ada MC gitu segala macam, itu dibentuk gitu. Kebetulan waktu itu saya bersama ada Dedi waktu itu, terus dari Bodogol gitu, ada almarhum Adi juga ada waktu itu, Erian, sekitaran 10 orang lah bang. 10 orang kita jadi SOC lah gitu, atau sebagai tim SAR-nya, gitu. Tim gerusuknya lah gitu, yang nyarinya gitu, bergerak lah gitu. Terus biasalah ngambil tali segala macam, karena kan dengar ceritanya bahwa jalur terdekat itu
yang jalur tadi yang belum pernah gua dengar sama sekali gitu. Yang baru didengar lah, kebun salada gitu. Kebun salada. Jadi mereka menceritakan yang sudah pernah ke situ, awas tali harus bawa, ini harus bawa. Gua bilang se ekstrim apa sih ini? Apa maksudnya jalur nanti kita pulang evakuasinya gitu. Oke lah, udah nggak apa-apa. Semua peralatan dimasukin, makanan apa segala macem, tandu. Kita lewat itu ditentukan sama Om Ben waktu itu, kalian pengen masuk jalur cepat itu, ini kan harus cepat dengan laporan si pendaki itu kondisinya sudah memang payah. Ini kan udah kempot-kempot dari berita acaranya. Nah, berarti waktu yang bisa ditempuh dengan cepat itu lewat kita motong geger bentang, lewat golep, itu udah paling cepat lah gitu, motong setengahnya gitu. Tapi memang motong kompas, kalau mau udah motong kompas berarti kan ya seadanya lah ya. Gitu maksudnya gitu. Bukan jalur normal, Bu. Ya bukan jalur normal lah gitu. Ternyata waktu itu ketua kelompok atau ketua regu kita paling depan ada, paling depan. Nah, masuklah ke area golep. Area golep, terus kita lihat biasa, karena memang gerasak gerusuk nggak jelas juga nanti kita juga repot gitu. Makanya dilihat dulu. Tidak ada pilihan, dan pilihannya tetap harus terabas gitu di situ. Terabas lah kita, Bang. Terabas. Gitu. Saya sadar betul ya dengan teman-teman Eagle waktu itu, karena teman-teman Eagle waktu itu mereka bukan spesialis SAR atau pendakian. Mereka itu spesialisnya waktu zaman kita itu meneliti, tiap harinya itu mereka meneliti atau mengeksplor apa gitu. Pada saat itu zaman itu ya? Zaman itu. Pas waktu motong kompas di tanjakan, kita nginjek paku andam, tahu kan? Paku andam itu? Belum tahu. Pakis yang merembet di dinding. Di tebing-tebing iya. Itu wah, set Bang, perjuangannya gila banget lah pokoknya. Teman-teman Iga anjir gitu kan. Saya tahu betul mereka lah gitu. Tuh jalan terus Bang, jalan. Kita sampai menemukan ke treknya Geger Bentang. Nah, nyampe ke treknya Geger Bentang, di situ istirahat. Ternyata harusnya ditempuh dari jarak Geger Bentang ke situ, ke titik kita, itu bisa 1,5 jam atau 2 jam. Tapi kita hanya setengah jam dari situ, menghemat energi itu. Lumayan di situ. Lah ya. Lumayan gitu. Naik di situ, istirahat, makan lah gitu. Karena memang walaupun setengah jam juga jalur ekstrim. Jalurnya ekstrim banget. Udah istirahat, full cek personil gitu. Udah langsung ngabarin ke Poskodal bahwa kita sudah di titik ini, tolong di cross check untuk koordinat kita. Dia ngasih tahu, kok koordinatmu di sini, kamu udah di sini gitu. Oke, siap. Berarti perjalanan menuju ke titik korban itu tinggal 2,5 jam. Yang harusnya berapa jam gitu. Jadi kita 2,5 jam lagi. Oke, siap. Waktu itu saya masih saya nih, wah, Dad, Maya pernah nggak ke kebun salada? Nggak tahu. Kita ikutin aja. Tapi kayaknya ekstrim gitu Bang, yang diceritain teman-teman itu. Yang sering teman-teman Montana di situ gitu. Karena itu tempat medan tempurnya mereka kan di situ gitu kalau latihan-latihan. Nah, gitu Bang. Jadi setelah istirahat, packing lagi ke Jadi kata Poskodal ngabarin bahwa titik berikutnya kita akan masuk ke lereng Pangrango. Itu sekitaran 1,5 jam. Jadi kita memastikan tuh kita harus berhenti di lereng Pangrango itu 1,5 jam. Jadi selama itu kita jangan berhenti lah, baks terus kita. Di situ kita jalan Bang. Setelah kita masukin lagi barang-barang kita tentunya gitu. Jalan gitu. Sepanjang perjalanan itu ya kita bercanda aja gitu, jalan. Jalan singkatnya itu sekitaran jam 2-an
jam 2 ya jam 2 kita sampailah ke titik yang ditentukan berikutnya. Di situ kita duduk lagi. Nah, terus si koordinator bilang kalau bisa di sini kita jangan istirahat terlalu lama karena kita punya tugas. Tugas kita adalah menurunkan korban survivor ini dengan laporan segitu memprihatinkannya, jadi kita harus segera cepat. Dan kita juga tidak bisa menginap, harus pulang. Jadi, nah di situ kita nggak ngapain bang, minum, berangkat lagi lah. Jadi laporan ke Poskodal kita tidak berhenti, kita lanjut. Nah ternyata pas baru jalan setengah jam, kita dikagetkan dengan lintasnya macan tutul nih. Jadi sedikit lama tuh hampir seperempat jam lah kalau nggak salah, atau 10 menitan terhambat karena itu lewat aja. Macan. Itu kayaknya emak, anak-anak gitulah gitu. Keluarga lah ya. Tapi nggak ada bapaknya. Gitu. Lewat tuh bang, kelihatan tapi ya nggak ngapa-ngapain. Cuman kita juga nggak bergerak gitu, biarin aja. Itu terhambat itu sekitaran 15 menitan di situ. Jalan lah si macan tutul tuh. Udah beres. Cuman pas kita mau bergerak, kok ada satu orang yang waktu itu Mang Nanang gitu. Wah, kata si kejang itu. Kenapa Mang gitu. Gitu aja dia. Mang, kenapa? Ya ternyata di depan kita ada, di belakang kita juga ada yang lewat gitu loh bang gitu. Jadi kalau kita nggak lihat, jadi Mang Nanang lihatnya ke belakang. Jadi kita lihat yang di depan, pas dia lihat ke belakang, ternyata di belakang juga ada satu gitu. Ada satu macan juga. Nggak tahu itu bapaknya, itu kan di depan tuh 3 tuh. Nah, ternyata di belakang juga ada. Oh jadi dia ketakutan itu? Iya, dia ketakutan gitu di situ. Udah aman, jalan lah bang. Ternyata dari prediksi kita nyampe ke lokasi, ke titik lokasi setengah jaman lebih, pas seperempat jam kita udah sampai. Pas sampai di sana, yang kita lakukan biasalah. Satu, ada tim yang mempersiapkan segala kebutuhan untuk tandu. Satu tim, termasuk saya, menyiapkan makan dan minum untuk si survivor itu. Yang tim yang ketiga, dia membersihkan dan membuat dia nyaman lah si survivor ini. Tapi dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Gue lihatnya juga, ini udah empot lah gitu. Laki-laki. Kayak ini udah kayak ya tinggal kulit lah gitu. Hidup tapi dia gini aja. Ditanya tuh dari mana, nggak bisa. Usia kisaran berapa? Usia itu sekitaran waktu itu dia kayaknya masih 35-an lah, 35, 36 lah. Panjang, tinggi tapi orangnya. Tapi masih hidup gitu. Ya dipegang ini, dia bilang diam aja, pegang ini dia. Pas dipegang punggung kayak gini, diangkat, dia teriak gitu. Oh berarti kan ada yang sakit di situ, gitu. Dicek, udah. Pas mau diganti celananya sama si koordinator, pas dipegang kok empuk gitu. Bang gitu. Jadi pas dipegang kan semua anjing gitu. Ya, tapi tetap kita urus gitu. Pupnya gitu. Ininya terus dibersihin lah bang, dibersihin. Sebelum kita naikin ke tandu, kita bersihin dulu semuanya bang. Baju-bajunya ya kita kantongin ke sampah, di sampah, terus dia pakai baju baru semua gitu. Memang bawa dari bawah. Semua persiapannya udah matang banget, sesuai dengan laporan gitu. Kita pakai ini. Cuman dia yang repotnya buat kita itu satu, dia udah nggak bisa masuk makanan apa-apa. Minum nggak bisa, makan nggak bisa. Dikasih pisang, padahal kita udah candain ya. Mau pisang gitu. Jadi ya gimana, dia juga kayaknya mau, cuman nggak bisa gitu. Nah pas mau pengangkatan
si korban ini, si survivor ini ke si Tandu itu lama bang, Karena sakit. lama banget. Karena dipegang ini dia teriak kenceng bang teriaknya. Dipegang sebelah sini teriak. Jadi pas pertama dia nggak teriak, pas sudah kita ganti dia banyak teriaknya. Teriak banget bang, teriak. Bisa gimana? Ya udah kita harus tetap paksa ini gitu, makanya paksa dengan aturan ya gitu. Dengan tetap mengedepankan dia masih hidup kan gitu. Nah, tiba-tiba pas kita mau ngangkat, datang rombongan kedua. Rombongan kedua datang. Tim evakuasi lah. Tim evakuasi juga gitu. Tapi dari petugas. Oke. Petugas sampai di situ, kata petugas, nggak apa-apa, yuk. Soalnya waktu itu udah 3:30 sore lah. 3:30 sore. Itu hujan bang. Dari awal perjalanan yang kedua, itu hujan. Sampai lokasi itu hujan. Jadi kita udah basah-basahan lah sampai situ gitu. Jadi ngurusin si korban ini tuh dalam keadaan hujan. Gitu. Nah ada satu cerita bang, ini mah ceritanya yang dia udah rapi gitu, udah aman. Kepalanya itu keluar gitu, kepalanya keluar, yang di luar kontrol kita lah, keluar gini gitu. Tiba-tiba ada air yang dari bannernya dia kayak gini nih, celobakan gitu, kan nampung tuh di situ. Pas kayak gitu, Tumpah. ke ini kesundul sama salah satu tim. Dia masuk air semuanya bang. Jadi langsung kita tarik gitu. Ya itu refleks jadi goblok lu, orang udah ini kan gitu. Udah manggap-manggap. Tapi dia masuk air jatuhnya. Jadi jadi masuk air gitu. Nah, pas gitu mau makan nggak? Mau, akhirnya mau dikasih, tapi nggak masuk. Okay. Nggak masuk bang. Cuman mau aja gitu. Nah terus data petugas, karena waktunya sudah sore banget. Perjalanan kita karena mau melintasi ke tempat yang ekstrim, ya kita harus cepet lah. Dia dengan teriak-teriak kita gotong ke si Tandu. Teriak kayak gimana gitu, bikin serem lah gitu. Tarik. Waktu itu yang gotong saya, Dedi, Diki dari Sukabumi, Diki Sukabumi, sama Kang Nanang kalau nggak salah, berempat tim gotong lah waktu itu. Saya tim gotong gitu dengan tim orange-nya gitu. Udah lah bang, sepanjang perjalanan itu semua udah diberesin ya. Singkatnya semua udah kita rapihkan. Ternyata kotoran dia pun ya BAB-nya dia pun kan banyak ternyata. Banyak sekali gitu. Udah beres semuanya, digotong. Selama digotong dia banyak tidur. Jadi bisa, tapi dia tidur kan kita ngeri ya kalau udah hipo, kayak kita sih bawa ini pola gitu udah gitu. Dia langsung lama, kalau dibangunin lama bang. Stop dulu, stop tidur lama. Udah beberapa oh ya udah jalan lagi gitu. Itu dalam keadaan hujan, soalnya hujan bang, terus hujan masuk. Nah ini teman-teman pasti banyak nggak paham, artinya ada yang nggak paham kenapa sih harus dibangunin, karena resikonya pada saat memang itu hipotermia dan dibiarkan tidak sadar, resiko lewatnya atau meninggalnya itu besar ya kan ya. Artinya makanya teman-teman tuh tetap mengusahakan dia tetap sadar lah ya, tetap sadar. Gitu. Walaupun mending dia teriak-teriak kesakitan, mending dia tidur. Iya betul. Nah itu terus aja gitu. Itu tidak sekali dia tidur, kan ada yang ngeliatin tuh gitu, yang ngeliatin. Udah stop dulu gitu, bangunin dulu. Kalau dia udah baru jalan lagi. Nah, singkatnya itu jam 5 bang. Jam 5 ini agak sedikit buat saya itu, anjir, ini perjuangan
rasa bangga diri menyelamatkan orang gitu loh bang, nyawa orang yang udah ya sejam 2 jam lagi mah kita nggak datang mungkin gitu ya. nggak tahu lah gitu, makanan maksudnya. Sudah nggak ada di situ ya, udah nggak ada gitu, jalan gitu beres, tibalah saatnya motong yang ke kebun salada itu bang. Wah pas lihat buset dah. Berarti jalur salada ini nggak dilewatin pas berangkat? Enggak. Okay. Pas, karena kalau kita berangkat lewat situ kayaknya dengan tanjakan kayak gini juga buang-buang waktu juga. Mendingan motong di sini lah ya. Ibaratnya jam 5 sampai kita bingung. Ini nanti nuruninnya gimana gitu. Karena memang persiapan tali kita pun nggak banyak gitu. Ya, kata petugas bisa nggak, kata tim bisa turun dulu lah bang duluan, si tim yang lain turun waktu itu ada di low, turun di low situ push turun masang tali gitu. Nah dengan tali terbatas itu si korban kan harus tetap nyaman di tanduknya, jadi kita jangan sampai orang hidup datang jadi mati kan gitu, jadi meninggal gitu, nggak benar ini gitu. Jadi perhitungannya benar-benar matang. Dengan segala keterbatasan itu diturunin, baru diikat, baru turun dikit teriak bang, kita tarik lagi ke atas, kenceng banget teriaknya. Di situ saya bilang tragis banget nih, maksudnya nurunin kayak gini bener-bener menguras pikiran dan tenaga gitu. Turunin baru sedikit, kita tarik lagi, takutnya kan ada tali yang mau copot atau bagaimana gitu. Bisa udah jadi itu apa yang mungkin cederanya dia tuh kena, kan itu diturunin kan, jadi kena batu mungkin, punggungnya mungkin kena batu atau apa. Turunin setengah jam lah, nurunin aja setengah jam tuh bang. Di situ padahal ya bukan kita nggak ada pengalaman atau nggak pelatih, ada cuman ya itu kita lagi nurunin orang hidup soalnya gitu, dengan keadaan seperti itu gitu. Setengah jam lah bang di situ gitu. Beres di situ turun dengan segala perjuangannya bersama para petugas gitu, turun ke situ. Pas diturunin itu teriak-teriak bang, teriak-teriak 5:30 teriak-teriak kan bikin serem. Yo, kita udah tanya mau makan, lapar enggak, itu tetap hujan gitu. Nah pas teriak-teriak itu kita buka. Nah di situ ada kejadian ya di luar dugaan kita. Pas dia teriak, ternyata teman kita kemana satu gitu, Mang Dilau. Jangan Mang Dilau tuh tergeletak bang. Ininya masih darah. Di atas? Enggak, di bawah. Kan dia turun duluan. Oke. Tergeletak, ininya darah semua. Belah. Kepalanya? Iya. Jadi kepalanya ke belakang? Iya. Dilau tuh ada di sini. Itu kena batu. Jadi si ini kayaknya ngelihat darahnya Dilau di bawah. Gitu. Jadi Mang Dilau turun duluan, mungkin dia jatuh terus kepalanya kena batu. Iya, gitu. Itu. Jadi nambah tuh korban yang harus dievakuasi. Nah, waktu itu Dilau mang kuat nggak gitu? Kuat. Jadi Dilau waktu itu didampingi 2 orang, dia jalan duluan pulang. Cus. Semasih dia masih sadar kan, sambil ini dia pulang dulu terus. Karena mereka tahu jalur kan, mumpung masih belum gelap maksudnya buat keluar. Jadi setidaknya beban kita tetap ini gitu. Jadi Mang Dilau udah aman lah. Oh, gede banget. Tapi kepecah atau kelihatan gini? Ada jahitannya dia kalau dilihat. Otaknya sampai kelihatan. Ya, kita sih waktu itu belum terlalu melihat begitu ini, cuman darahnya itu udah, cuman kelihatan ada daging. Daging di kepalanya. Gitu. Mang Dilau. Oh, Mang Rudi jalan, gitu. Masuk kita ke ladang kebun salada itu. Nah di sini bang yang gue bilang, saya sering dengar dari teman-teman senior Montana
di kebun salada itu kadang gravitasi magnetnya tinggi. Jadi kompas apapun yang mau digunakan tuh Error. error gitu. Nggak jalan lah gitu. Ternyata pas Erian mainin GPS juga dia nge-track GPS itu nggak dapat. Nah, jadi ada yang bikin, jujur ya Bang, waktu itu saya Diki Nyem ikut sebenarnya. Oh ya. Nyem terus sama Dedi sempat kesal Bang, karena Erian bilang, bro ini cuman satu sungai kok, cuman satu sungai. Kita nyebrang dari kebun salada sampai ke Ciberem, itu cuman satu sungai gitu. Jalanlah Bang dengan cepatnya, karena waktu itu udah maghrib di situ. Nah, satu sungai pertama kita lewati, dengan dia mah teriak-teriak, itu hujan nggak berhenti Bang, terus Makin gelap kondisi. Wah, kita pakai headlamp masing-masing lah. Terus yang lain juga ngikut. Saya bilang stop dulu Dedet. Ada apa Mang? Sadar nggak sih kalian, kita udah loncatin 3 sungai? Baru si Erian bilang, memang iya, kok iya sih? Kan di 3 kan sih? Enggak, 1. Kalau lewat atasnya itu 1 sungai. Oh, pecahan mau ke Curug baru 3 ya? Gitu. Oke. Kata, soalnya Erian yang nge-track di GPS-nya cuma 1. Sadar nggak sih? Iya ya, kita udah dari tadi sungai lagi gitu. Ya udah, jalan lagi aja kata si petugas. Jalan. Kita kan penerangan alhamdulillah sih udah Prepare lah ya? Udah prepare, karena kita ngitung jarak berangkat kita, balik lagi kalau misalkan 3 jam kan 6 jam udah pasti kena maghrib lah gitu, kena gelap gitu. Tapi balik lagi Bang ke sungai yang awal. Balik lagi ke sungai yang awal. Saya bilang, Pak ini gimana? Terus ada salah satu teman kita, ya mungkin kita berdoa dulu deh gitu. Ya sudah, mungkin maghrib gitu. Ditaruh dulu si survivornya ini, taruh. Habis ditaruh, yang sholat dulu lah gitu maksudnya. Terus ditawarin makan, tawaran minum udah nggak bisa. Udah nggak bisa gitu. Terus kita juga mau makan, saya makan nggak makan lapar kan ya, makan juga tercampur air hujan gitu. Mana sempat kita pasang-pasang flysheet atau apa tempat kita berteduh, nggak, makan aja semua. Ini hujan gitu, makan nikmat lah gitu. Tapi saya ngelihatin si survivor teman-teman, dia lapar nggak sih? Ya pastinya lapar, tapi kita nggak tahu gitu. Terus beres berdoa segala macem, jalan lagi lah Bang, tandu lagi, nyebrang. Ternyata Bang nggak ada lagi sungai. Kok kita nyampe langsung ke Ciberem? Nyampe ke Ciberem. Artinya 4 kali nyebrang sungai ya? 4 kali. Teman-teman juga kalau misalkan kita yang gotong nggak ngomong, mereka nggak sadar. Yang lain tuh nggak sadar bahwa iya gitu. Petugas juga nggak ada yang ngomong, kok ini sungainya enggak. Pak kita aja yang gotong ngomong, baru mereka sadar. Kalau kita nggak ngomong kayaknya terus aja gitu. Ya. Nyampe Ciberem, langsung kita nggak istirahat Bang, karena posisi hujan. Langsung ke ke Panyangcangan. Langsung ngebut lah di situ. Sampai itu sekitaran jam 7-an kita nyampe Panyangcangan. Di Panyangcangan udah rame orang. Tim berikutnya udah datang gitu maksudnya. Habis dari situ kita pindah ke tim berikutnya gitu. Nah, cuman ya di lo pingsan di Panyangcangan. Oh. Gitu karena kebanyakan darah keluar banyak gitu. Nah, waktu itu ya yang ini diangkut, lo digendong waktu itu Mang Rudi. Jadi teman-teman tuh sedih karena
ya di sisi lain lu pahlawan men gitu. Tapi di juga harus sisi jadi korban. harus jadi korban gitu makanya. Ini gede soalnya di sini. Udah singkatlah sampailah Bang. Dibawa ke rumah sakit segala macam. Jadi identitasnya itu namanya itu Abdul. Bang Abdul. Orang mana? Orang Tangerang. Dia itu ditinggalin temennya. Jadi seharusnya temennya lapor ke bawah, ternyata enggak. Sebenarnya di situ dia udah 3 hari mau ke 4 harinya dalam kondisi seperti itu. Artinya dia sih naik lewat jalur Cibodas sebetulnya. Naik lewat Gear Bentang juga. Oke. Jadi pada prinsipnya SAR Taman Nasional itu yang harus teman-teman tahu, kalaupun mereka petugas ngomong mau ada izin, nggak ada izin, nggak bohong. Pada akhirnya Taman Nasional itu mau ada izin atau tidak ada izin, Tetap dievakuasi. tetap itu tugasnya mereka. Iya. Jadi kalau bisa ya saling paham lah di situ gitu. Tuh. Jadi petugas juga manusia kan gitu. Itu ceritanya itu Bang. Nah kembali lagi ke siang laporan. Yang laporan itu masih di balai. Dia juga diproses kan gitu. Di sisi lain ya. Tapi bukan teman-temannya tuh. Bukan. Taman Nasional ikut berterima kasih karena dia sudah melapor. Di sisi lain juga mereka harus mempertanggungjawabkan mereka masuk bukan di jalur pendakian gitu. 4 orang waktu itu Bang. Itu Bang, sebenarnya banyak kesedihan sih di situ. Kesedihannya ada teman kita yang kena musibah. Di sisi lain ada korban yang harus kita selamatkan dalam keadaan hidup gitu. Dalam keadaan hidup teh dia udah begitu kondisinya, masa iya mau kita perparah dengan cara kita. Ya itu hati-hatinya di situ gitu Bang. Iya. Nah kalau dari setelah di Bang Abdul tadi dibawa ke rumah sakit segala macam, akhirnya dia bercerita nggak pada saat dia naik lewat Gerben, turun ditinggal tuh pada saat dia sakit atau ditinggal pada saat dia turun kondisinya sehat segala macam atau gimana? Pas sakit. Pas sakit. Jadi pas sakit teman-temannya bilang dia mau laporan lah. Tapi sayangnya tinggal semuanya. Nggak ada yang nungguin. Nggak ada. Dia naik itu 5 orang apa 6 orang? 5 orang sih kalau nggak salah. Sakit ditinggal. Iya. Nah, saya nggak tahu sih teman-temannya ini pada akhirnya si Abdul atau protes gimana saya nggak tahu. Cuman Datang nggak teman-temannya? nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Jadi 2 bulan berikutnya sebenarnya Abdul tuh datang ke kita, ke Cibodas, Ke Montana. mengucapkan rasa terima kasih ke teman-teman gitu, ke teman-teman SAR dan volunteer waktu itu. Ngomong, dan sebenarnya dia mau ngasih hadiah, tapi ya bukan di sini tempatnya. Kita sudah ditakdirkan ya untuk menolong si Abdul itu gitu. Dan pada akhirnya ya alhamdulillah si Abdul sehat, dia kumpul lagi, dia punya anak waktu itu. Udah punya anak, jadi dia bisa kumpul lagi sama. Itu yang bikin satu bangga, yang kedua gua udah bisa ya gitu. Maksudnya menolong orang untuk kembali ke keluarganya gitu loh Bang. Yang gue ngobrol sama si Dedi juga, Ded, iya ya, itu iya ya gitu. Kebahagiaan yang kebahagiaan ya nggak bisa, walaupun si Abdul ngomong nanti di ini, nggak ada yang kita terima toh sedikit. Nah Bang Abdul itu dengan kondisi dia yang sakit segala macam, itu ada yang patah atau apa? Ada, ini Tulang ekor. Karena dia ditinggal itu bukan dia hipo atau apa, dia tuh jatuh sebenarnya. Jatuh terus ininya kena akar. Nah dia udah tidak bisa ngapa-ngapain. Ya tulang ekor kalau udah tulang ekor nggak bisa ngapa-ngapain. Yang sayangnya ditinggal hanya dikasih mie 3 kalau nggak salah, dan itu ada bekasnya, dibawa kita barang buktinya. Nah saat berarti dia udah sekitar 4 hari, berarti 5-6 harian lah berarti dia pergi dari rumah naik gunung lah ya. 4 hari kita evakuasi soalnya. 3 ke 4 lah. Keluarganya sempat ada yang nyari nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena dia
jujur bukan mau naik gunung Apa yang sama keluarganya, Oh, hanya jalan-jalan tau gitu. oke. Jadi anggapnya masih pergi jalan-jalan. Masih ya? pergi jalan-jalan gitu. Ya mau hiking biasa lah, trekking biasa. Nggak ngomongin mau naik gunung agak gede Parang, kan gitu. Itu Bang. Tapi pas dikasih tahu keluarganya itu pas di rumah sakit. Di rumah sakit aja keluarganya datang. Nah, setelah 2 bulan itu Bang Abdul sudah sehat atau maksudnya udah bisa jalan? Ini terus udah masih ini sih pakai dia tongkat masih atau ya? oke. Tapi datang bawa dia di mobil lah sama keluarganya. Datang. Jadi dia tidak, walaupun dia pengen nyamperin kita ke atas, tapi kita yang ke bawah waktu itu. Karena yakin lah pasti belum bisa jalan begitu kan? Iya, jadi di balai kita waktu itu di pos kodal lah ngobrol. Dia menceritakan Kenapa sebenarnya dia gitu? gitu sebenarnya dia itu ternyata jatuh. Habis jatuh itu sadar nggak sadar teman-temannya, ya udah lu di sini aja dulu gitu. Jadi nanti kitalah yang nyari bantuan gitu. Tapi nggak naik-naik lagi. Saya nggak naik. Justru yang ngasih tahu tuh orang berikutnya gitu, yang lewat situ juga. Baru. Nah ya. Nah, itulah Bang. Ya itulah volunteer ya. Itulah relawan yang mungkin seringkali dianggap sebelah mata lah sama khususnya para pendaki sekarang. Iya. Yang mungkin dinilai ini orang nggak ada kerjanya, ini orang kerjanya ngapain segala macam. Banyak stigma yang kayak gitu. Padahal ya hal yang kayak gini yang tidak terekspos. Karena hampir kayaknya ya kalau misalkan sekarang pun udah ada media sosial, kalau toh hanya volunteer aja yang di situ, saya rasa pasti ada etika untuk bisa tidak mengumbar kejadian itu gitu, karena ya privasi orang lah ya, atau kasihan sama korban, kasihan sama survivor kalau itu di posting atau segala macam. Yakin banyak Bang, volunteer itu dulu itu volunteer Gede Pangrango lah khususnya gitu. Saya nggak bicarain volunteer ya, khususnya Gede Pangrango. Kalau dipublikasikan, orang pasti juga akan melihat volunteer. Saya pribadi lah sebagai juniornya volunteer waktu itu bilang, lu keren-keren banget gitu. Maksudnya, lu petugas bukan, dikaji kagak. Digaji gitu. enggak gitu. Maksudnya melakukan sesuatu dengan mengorbankan jiwa lu untuk menolong orang, walaupun pas turun, lu dibilang pahlawan juga kagak gitu maksudnya. Tapi pas gua ikut terjun selama ini di volunteer, ikut ternyata ada kebanggaan yang memang tidak bisa digantikan dengan apapun gitu. Ternyata itu nempel banget gitu. Betul. Oh, kenapa senior gua tuh kayak gini? Nggak mau publikasi segala macam, bukannya nggak mau ngasih tahu lewat, tapi ngapain nolong aja. Iya, jiwanya beda kan. Iya, maksudnya gitu. Artinya gitu. jiwa seorang volunteer ya sudah bukan kita yang pada umumnya mungkin, atau saya atau mungkin teman-teman yang di luar yang lain yang kalau ngelihat sesuatu pengennya diposting sebagai apa? Sebagai orang yang mempunyai berita pertama kali atau segala macam. Tapi di sisi volunteer kan banyak pertimbangan, entah itu sumpah, entah itu pelatihan yang udah pernah mereka dapat segala macam, Kang Kri dapat. Kan pasti ada etika-etika yang dipegang teguh kan, artinya lebih mengutamakan nyawa ini tertolong dibanding harus mengumbar apa yang terjadi kan gitu. Soalnya ada sisi yang memang yang gua bangga sama volunteer itu Bang ya, sama seniornya. Ada satu yang memang hal yang bikin gua miris gitu. Gua tahu kehidupan orang-orang volunteer nggak kayak semua. Gua juga bukan terlahir di tempat yang indah ya gitu. Maksudnya sok-sokan gaul di luar sana, menolong orang tanpa pamrih. Pas gua ikut ke salah satu temen, ternyata di rumahnya makan aja susah gitu loh. Banyak maksudnya saya nggak nonjolin itu, tapi buat gue kebanggaannya, gila lu keren, padahal keadaan lu itu tidak seindah yang orang lihat gitu, tapi menolong orang di luar sana, gila lu keren. Itu yang membuat, maksudnya jadi saya tuh nggak mikirin bahwa melakukan sesuatu
di depan kita ada uang gitu. Jadi nah itulah yang saya ini gitu dari para senior gua gitu Bang. Ada salah satu hal yang gua tahu dikuatkan juga dengan beliau-beliau atau teman-teman relawan ini bercerita ke gua langsung. Dan mungkin Kang Akri sebenarnya pasti tahu lah, kita nggak nyebut volunteer mananya, tapi mereka menyebut bahwa ya namanya volunteer tuh ya hasil bumi aja yang dipakai buat makan. Hasil bumi itu artinya kalau mereka tuh hasil yang di rumah dibawa ke tempat volunteer buat makan. Nah bahkan ada satu momen, nih Kang Akri cukup mengiyakan atau tidak gitu kan, karena Kang Akri juga pasti tahu. Ada satu momen di saat pendakian sepi segala macam, tapi masih ada beberapa orang yang naik, mereka tidak punya penghasilan tetap kan. Dan akhirnya mereka sempat melakukan pemilahan Kang dari sampah para pendaki yang dibuang. Betul. Artinya ini beras masih bisa layak dimakan. Oh ini ada mie instan. Oh ini ada, dan itu dipisah dan akhirnya itu buat makan sehari-hari para relawan yang bertugas. Itu sangat betul kan? Dan artinya gila ya, gue bilang iya orang-orang ini untuk bertahan hidup. Iya untuk bertahan hidup begini, tapi buat apa? Buat siap sedia atau dia selalu siap pada saat kondisi yang seperti tadi gitu. Dan itu benar-benar luput dari pemberitaan. Kan ada orang yang ngomong volunteer udah tahu susah, ngapain sih lu nggak pada pulang? Ya itu nggak bisa dibeli kan, karena hati. Ada yang sering saya bilang, masuk dulu, baru kamu tahu jiwa kita seperti apa gitu. Betul. Kalau nggak tahu mah ya pasti ngomongnya, lu udah tahu nggak makan ya, pulang kayak gitu. Tapi ada hal yang memang yang tadi itu Bang. Mungkin mirip kayak pergi haji ya, panggilan gitu. Iya, panggilan kayak gitu. Kayaknya nggak bisa sembarangan. Nggak ada orang yang bermimpi ingin jadi volunteer kayaknya. Beneran. Capek, susah, disalahin siapa sih yang mau mimpi kan jadi dapat penghargaan enggak, dapat gaji enggak, ya kayak gitu-gitulah. Ya pokoknya terima kasih banyak buat semua volunteer di seluruh Indonesia lah. Seluruh Indonesia terima kasih banyak. Pasti jasa kalian benar-benar besar tanpa ada publikasi atau tanpa ucapan terima kasih dari halayak ramai. Tapi gue selalu yakin bahwa mereka besar. Mereka besar artinya hatinya besar, dan kita atau orang yang punya uang, punya waktu, punya semuanya belum tentu sanggup untuk jadi seorang volunteer atau seorang relawan. Terima kasih banyak buat para relawan, buat para volunteer di Indonesia. Entah itu di gunung, entah itu di laut, segala macam. Nah, gue juga semua relawan mau berterima kasih ke seluruh volunteer Gede Pangrango ya khususnya Bang. Buat senior sudah mengajarkan tentang hidup, tentang siapa kita gitu. Ternyata menjaga alam, slogan ini sekarang dipakai sama senior. Memang saya bilang ketika kita menjaga alam, ya alam akan menjaga. Ketika kita baik sama orang satu kali, ternyata kita akan mendapatkan banyak kebaikan berkali-kali. Itu diajarkan, dan itu bukan ada pelatihan seperti itu, tapi memang tidak semua orang, kata abang tadi, dia sanggup jadi volunteer gitu. Nggak bisa dibeli. Iya gitu. Jadi gua bangga lah gitu, pernah ada di bagian, dan sekarang pun naik gunung tidak mampu, tapi ketika ada apa-apa di sekitaran lingkungan ini, di lingkungan, kalau ini gua masih siap menjadi volunteer. Ya, itu gitu. Mental kan. Gitu. Mental itu yang nggak bisa. Tetap aja Akang atau teman-teman volunteer pasti akan selalu menonjol pada saat memang sesuatu itu dibutuhkan, pasti akan menonjol. Secara nalurinya itu langsung gercepnya cepet, metodenya udah paham segala macam. Dan gitu. Kita harus berterima kasih ke istri-istri kita yang masih mengizinkan kita untuk begitu. Mengizinkan walaupun dalam keadaan yang lu daripada gitu kerja, enggak ngomong begitu, tapi gua terima kasih sama istri gua yang Temidah, makasih. ya udah lakukan gitu. Itu terima kasih lagi. Yes, pokoknya terima kasih volunteer, dan buat Kang Abdul tadi ya. Buat Bang Abdul, semoga sehat-sehat selalu sampai sekarang. Ya main-main lagi mungkin ke Kang Akri atau ke Montana bisa atau kita ngeliat kondisi ke Cibodas segala macam. Buat temen-temennya Bang Abdul yang ninggalin waktu itu, tolong jangan diulangin lagi ya. Karena
Lu naik apapun resikonya, apapun besar tanggung jawabnya, tetap nyawa orang adalah yang utama untuk Iya. bisa diselamatkan gitu kan. Tolong jangan pernah tinggalkan orang yang cedera, kelaparan segala macam sendiri di tempat yang tidak mereka kenal. Jangan pernah meninggalkan mereka sendiri. Itu aja ya. Terima kasih, dan buat semuanya yang mau naik gunung segala macam, tolonglah pakai sekarang jalur yang resmi dan jangan pernah meninggalkan teman-teman kalian. Makasih Kang Agri. Siap, sudah sharing. Mudah-mudahan banyak cerita lagi tentang volunteer dan kerelawanan di Amin, amin. di gunung ya, khususnya mungkin Gunung Gede Pangrango Iya. karena Kang Agri berkecimpung di gunung tersebut. Buat volunteer-volunteer yang lain, terima kasih banyak dan salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.